Selamat malam semua rekan-rekan. Baiklah, hari ini akan kita mulai presentasi untuk mata kuliah Hukum Tenaga Kerja dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Insinyur Abdul Hamid M. SI, PhD, dengan judul yang kita ambil hari ini yaitu Komisi 4 DPRD Kota Batam tengahi perselisihan PT Riks, Rikspek Perkasa dengan mantan karyawan. Dengan anggota kelompok 2 tersebut dengan nama-nama penyusun. Yang pertama ada Maria Christian Catherine Thomas, lalu ada saya sendiri, Ronggo Dwi Cahyo Luman Batu, lalu ada rekan saya Pak Dodi Setia Anggara, lalu ada Fauzi Hidayat, ada M. Fajar Putra Aji, ada Muhammad Johan Pratama, ada Irwan Syah, lalu Kiki Tanarkan. Baiklah, untuk pembukaan di presentasi ini, kami akan membahas tentang atau kami akan menjelaskan tentang pendahuluan dari presentasi ini, yaitu ketenaga kerjaan berasal dari kata tenaga kerja yang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1, Angka 2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengertian dari ketenaga kerjaan sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Demi meningkatkan taraf hidup, maka perlu dilakukan pembangunan di berbagai aspek, tidak terkecuali dengan pembangunan ketenaga kerjaan yang dilakukan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektor pusat dan daerah. Baiklah, selanjutnya tentang sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Maria Christian. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia tak lepas dari sejarah perbudakan di negeri ini yang saat itu masih disebut Hindia Belanda. Selepas era perbudakan pada tahun 1819 dikeluarkan peraturan tentang pendaftaran budak. Pada tahun 1820 ada peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda yang mewajibkan membayar pajak bagi pemilik budak. Kemudian pada tahun 1829 ada peraturan yang melarang mengangkat budak yang masih anak-anak. Setelah itu pada tahun 1839 ada peraturan tentang pendaftaran anak budak dan pengganti nama para budak. Pada tahun 1880 dikeluarkan sebuah peraturan terkait dengan para pekerja. Orang-orang yang bekerja itu disebut kuli dan peraturannya adalah kuli ordonati. Pada masa-masa selanjutnya, peraturan kuli ini mulai menjadi sorotan seiring dengan penggunanya istilah bagi pekerja yang mulai bergeser dari kuli ke buruh. Menjelang kalanya pemerintah Belanda di Indonesia, Ordonantie itu dihapuskan. Sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia mencapai puncaknya ketika negara ini merdeka, di mana hukum yang diterapkan terkait dengan ketenagakerjaan sejak saat itu hingga kini dan masa yang akan datang selalu bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dodi Setianggara. 1. Peraturan Hukum Ketenagakerjaan. Ada dua peraturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, atau juga disebut Undang-Undang Cipta Kerja 2023.
Pada dasarnya Undang-Undang Cipta Kerja terbaru Bab 4 Ketenagakerjaan merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tetapi tidak seluruhnya. Sehingga pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak disebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tetap berlaku. 2. Peraturan pengupahan di Indonesia. Pengaturan pengupahan tercantum di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Bab 4 Pasal 81 Angka 27 tentang perubahan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pokok aturan di Undang-Undang Ketenagakerjaan terbaru itu adalah bahwa setiap pekerja berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja tersebut. Baiklah, untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fauzi Hidayat. Kepada Fauzi Hidayat, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi diskusi perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perbincangan perubahan. Perbincangan mengenai perubahan Undang-Undang Tenaga Kerja saat ini berpusat pada revisi UU Cipta Kerja untuk menyelaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan memperbarui UU Ketenagakerjaan yang lama. Beberapa isu utama yang dibahas meliputi perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, alih daya atau outsourcing, pengupahan, pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan cuti. Perubahan utama dan isu yang dibahas: 1. Perjanjian waktu tertentu PKWT sebelumnya. Pelanggaran PKWT dapat berujung pada peralihan menjadi PKWTT. UU Cipta Kerja memungkinkan alih daya untuk jenis pekerjaan tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah. Putusan MK meminta agar aturan pengupahan dan pesangon diselaraskan dengan undang-undang yang lebih baru. Cuti, kecenderungan untuk memperpanjang cuti melahirkan dari 90 hari menjadi 180 hari. 150 hari di Indonesia. Lalu penggunaan tenaga kerja asing atau TKA. UU Cipta Kerja mewajibkan pemberi kerja memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA yang disahkan oleh pemerintah. Lalu PHK dan pesangon. Putusan MK meminta agar aturan terkait PHK dan pesangon disesuaikan dengan undang-undang yang baru. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kasus pengadilan hubungan industrial. Komisi 4 DPRD Kota Batam gelar RDPU tengahi perselisihan PT Rixpek perkasa dengan mantan karyawan. Komisi 4 DPRD Kota Batam menggelar rapat dengan pendapat umum terkait perselisihan hubungan industrial antara PT Rixpek perkasa dengan mantan karyawannya. Rimbun Simanjuntak, Rabu 3 September 2025. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam, Dandis Raja Guguk, didampingi Wakil Ketua Surya Makmur, turut hadir anggota Komisi 4 lainnya, yakni Taufik Aceh Muntasir, Tafis Dabal Siahaan, dan Waryan Burhanuddin. Selain berusaha mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih, Komisi 4 juga menghadiri karyawan perwakilan dari UPT Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau serta pejabat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk memberikan pandangan dan masukan terkait penyelesaian masalah tersebut. Namun sayangnya dalam pertemuan itu, pihak perusahaan tidak mengirimkan satu orang pun untuk menghadiri RDPU tersebut.
Selanjutnya, boleh dilanjutkan oleh kawan saya, Muhammad Juan. Komisi 4 DPRD Batam kesal PT Respect 2 kali mangkir dari RDPU perselisihan tenaga kerja. Komisi 4 DPRD Kota Batam kembali menggelar rapat dengan pendapat umum atau RDPU terkait perselisihan hubungan industrial antara PT Respect Perkasa dengan mantan pekerjanya. Hari Senin pada tanggal 8 bulan 9 2025, rapat yang dipimpin Ketua Komisi 4 Dandis Raja Guguk ST turut dihadiri pengawas tenaga kerja Provinsi Kepulauan Riau, perwakilan Disnaker Kota Batam, serta pelapor sekaligus mantan pekerja Rimbun Simanjuntak. Sayangnya, manajemen PT Respect kembali tidak memenuhi undangan DPRD. Tidak ada satupun perwakilan perusahaan yang hadir dalam rapat, padahal RDPU tersebut menjadi ruang mediasi penting untuk mencari titik terang penyelesaian perselisihan. Ketidakhadiran ini tercatat sudah kedua kalinya. Sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 3 bulan 9 2025, manajemen PT Respect juga mangkir dari undangan yang sama. Nada kesal juga disampaikan pada anggota Komisi 4 Taufik AC Muntasir. Beliau menilai jalan penyelesaian melalui DPRD telah diupayakan, namun sikap perusahaan membuat proses mediasi tidak berjalan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, arogansi PT Respect. Dua kali absen. RDPU DPRD Batam siap turun tangan. Manajemen PT Respect Perkasa kembali mangkir 2 kali panggilan rapat dengar pendapat umum. RDPU Komisi 4 DPRD Kota Batam rapat yang bertujuan memediasi perselisihan hubungan industrial dengan mantan pekerja ini berakhir tanpa solusi. Memicu kekesalan dari para wakil, ketidakhadiran ini adalah yang kedua kalinya dari pihak perusahaan. Sebelumnya manajemen juga hadir pada RDPU yang dijadwalkan Rabu. Manajemen dianggap arogan. Disnaker diminta bertindak. Anggota Komisi 4 Tapis Dabal Siahaan mengecam keras siap manajemen PT Respect yang seolah-olah menganggap diri mereka sebagai raja yang sewenang-wenang. Ketidakpatuh ini menunjukkan sikap arogan dan mengabaikan hak-hak pekerja. Anggota Komisi 4 lainnya, Sony Kristanto dan Heri Herlangga, sepakat bahwa mangkirnya perusahaan ini menimbulkan dugaan kuat adanya persoalan serius dalam perlakuan terhadap karyawan. Sebagai respon tegas, Komisi 4 akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk ke sesi kesimpulan presentasi. Hukum ketenaga kerjaan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, baik selama proses perekrutan masa kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, menjamin keadilan serta melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Secara umum, hukum ketenagakerjaan 1. Melindungi pekerja dari tindakan sewenang seperti pemutusan hubungan kerja tanpa alasan yang sah, diskriminasi, dan pelanggaran upah. 2. Menetapkan standar kerja seperti jam kerja, cuti, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial. Yang ketiga, mengatur hubungan industrial agar tercipta suasana kerja yang harmonis dan produktif melalui dialog sosial dan perundingan bersama. Dan yang terakhir, mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan baik bagi pekerja maupun pengusaha sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Baik, itu dari sesi kesimpulan presentasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan atas presentasinya yang telah disampaikan. Dan berikut itu adalah presentasi yang bisa kami sampaikan untuk mata kuliah Hukum Tenaga Kerja ini.
Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian kami atau ketidakjelasan, kami mohon maaf karena dalam sesi ini kami juga dalam proses belajar. Apabila ada masukan dan kritiknya, boleh disampaikan di kemudian hari agar bisa menjadi introspeksi ke kami agar lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semua.